Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal, sebuah materi mengenai manfaat sholat bagi kesehatan dan tata cara sholat bagi orang sakit. Nah, eh, sebelumnya tentu saja kewajiban bagi orang Islam itu adalah melaksanakan sholat. Nah, sebenarnya kalau kita melakukan tata cara sholat dengan baik, tata cara dan gerakan-gerakan sholat kita lakukan dengan benar, maka itu juga sangat berdampak pada kesehatan kita. Nah, kita akan membahas satu-satu dan sebenarnya bagaimana sih tata cara sholat bagi orang-orang yang sakit gitu. Nah, yang pertama ini ada perintah sholat. Jadi banyak sekali surat di dalam Al-Quran yang memerintahkan tentang perintah sholat, mulai dari Quran Al-Baqarah ayat 3, ayat 45, 83, ayat 110, dan lain sebagainya. Kemudian dari surat An-Nisa, kemudian Al-Maidah, kemudian dari surat Al-An'am juga terdapat perintah sholat, dan lain sebagainya. Nah, apa sih, atau kenapa sih kok sholat itu sangat penting gitu? Nah, dari hadis riwayat Tirmizi mengungkapkan atau mengatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan bila sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Nah, jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Nah, kemudian apa sih keutamaan-keutamaan sholat? Yang pertama, sholat itu sebagai penyejuk hati. Nah, ini dijelaskan dalam hadis riwayat An-Nasai dan juga Ahmad. Dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikan penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Kemudian selain itu juga sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, kemudian sholat juga berguna atau keutamaan sholat yang lain adalah sebagai penolong. Nah, ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, selain itu, sholat juga membersihkan dari kotoran dosa. Ini dari hadis riwayat Muslim mengatakan perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai jernih yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Dia mandi di sana setiap hari sebanyak 5 kali, maka apakah kalian melihat akan ada kotoran yang tersisa padanya? Para sahabat kemudian menjawab, tentu tidak ada. Maka Rasulullah bersabda, maka sesungguhnya sholat 5 waktu itu akan membersihkan dosa-dosa sebagaimana air yang membersihkan kotoran. Nah, keutamaan sholat yang lainnya adalah sholat merupakan pembeda antara muslim dan munafik. Ini dicantumkan dari hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Dasai, dan Tirmizi. Perjanjian antara kami dan antara mereka orang munafik adalah sholat. Nah, barang siapa orang-orang yang meninggalkan sholat, maka dia adalah termasuk orang kafir. Kemudian sanksi meninggalkan sholat nih, salah satunya adalah masuk ke dalam neraka Sakor. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Mudassir ayat 42 sampai 43 yang berbunyi, apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, digambarkan di dalam surat Al-Mudassir tersebut bahwa neraka Sakor itu adalah tempat penyiksaan dan siksaan yang sangat pedih. Nah, bentuk penyiksaannya seperti apa? Bentuk penyiksaan di dalamnya ini berupa sengatan api yang membakar kulit manusia sehingga kulit mereka menghitam. Nah, seperti kata Ibnu Abbas, Sakor membakar kulit lalu menghanguskan dan mengubah warnanya. Nah, selain itu juga sanksi dari kita meninggalkan sholat adalah Rasulullah berlepas tangan darinya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dan Abu Darda. Dia berkata,
Kekasihku Rasulullah SAW telah berwasiat kepadaku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu, walaupun engkau dipenggal, walaupun engkau dibakar, dan janganlah engkau meninggalkan sholat maktubah atau wajib dengan sengaja. Barang siapa meninggalkannya dengan sengaja, maka aku akan berlepas diri darinya. Tentu saja jika Rasulullah berlepas diri dari kita, maka kita tidak akan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Nauzubillah min zalik. Kemudian berikutnya kita lanjut ke topik utamanya adalah manfaat gerakan sholat. Nah, yang pertama ini adalah takbiratul ihram. Gerakannya ini gerakan awal sholat, berdiri tegak, kemudian mengangkat kedua tangan sejajar telinga, lalu melipatnya di depan perut atau dada bagian bawah. Nah, manfaatnya apa sih melakukan gerakan takbiratul ihram dengan benar? Gerakan ini melancarkan aliran darah, kelenjar getah bening atau aliran limfe dan kekuatan otot lengan. Nah, posisi jantung di bawah otak memungkinkan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Nah, saat mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah kayak oksigen menjadi lancar. Nah, kemudian kedua tangan ini kan disedekapkan di bawah perut, di depan perut atau dada bagian bawah. Nah, ini itu manfaatnya. Sikap ini adalah menghindari dari berbagai gangguan persendian, khususnya pada tubuh bagian atas. Nah, lalu kemudian gerakan ruku. Nih, ini adalah gerakan ruku yang benar. Jadi punggungnya lurus 90 derajat seperti ini. Nah, postur ini menjaga kesempurnaan posisi dari fungsi tulang belakang atau korpus vertebra sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Nah, ini posisi jantung, dia sejajar dengan otak, sehingga aliran darah ini akan maksimal pada tubuh bagian tengah. Kemudian, tangan yang bertumpu di lutut, ini berfungsi sebagai relaksasi bagi otot-otot bahu hingga ke bawah. Lalu kemudian ruku juga berfungsi sebagai latihan kemih untuk mencegah dari gangguan prostat. Kemudian berikutnya ada i'tidal. Nah, ini adalah variasi postur setelah ruku dan sebelum sujud. Nah, gerakan berdiri bungkuk ruku, berdiri i'tidal, kemudian sujud, ini merupakan latihan pencernaan yang baik. Nah, organ pencernaan dalam perut ini mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Nah, efeknya adalah nanti pencernaannya akan menjadi lancar. Kemudian sujud. Posisi sujud kira-kira seperti ini. Kemudian ini fungsinya untuk apa? Jadi manfaat sujud yang benar adalah aliran getah bening dipompa ke dalam bagian leher dan ketiak. Nah, posisi jantung berada di atas otak yang menyebabkan darah kayak oksigen akan mengaliri otak secara maksimal. Nah, aliran darah ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Karena itu, sebaiknya kita melakukan sujud dengan tumaninah. Jangan terlalu terburu-buru, supaya darah yang mencakupi kapasitasnya secara maksimal di otak. Nah, postur ini juga bisa menghindari dari gangguan wasir. Nah, khusus bagi wanita, baik ruku maupun sujud ini memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ wanita. Kemudian berikutnya ada duduk di antara dua sujud. Nah, jadi ada dua duduk di antara dua tahiyat, yaitu ada iftirashi atau tahiyat awal dan juga tawaruk atau tahiyat akhir. Nah, perbedaannya adalah terletak pada posisi telapak kaki. Nah, posisi pada saat melakukan iftirashi itu tubuh bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan syaraf nervus ischiadicus. Posisi ini bermanfaat untuk menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang kadang membuat penderitanya itu tidak dapat berjalan. Nah, sedangkan pada posisi tawaruk atau tahiyat akhir, ini sangat baik untuk pria, dikarenakan tumit menekan aliran kandung kemih, kelenjar kelamin pria, dan saluran vas deferens. Nah, bila dilakukan dengan benar, posisi ini dapat mencegah terjadinya impotensi pada pria. Nah, variasi posisi telapak kaki pada iftirashi dan tawaruk ini menyebabkan seluruh otot pada tungkai ikut meregang, lalu kemudian rileks kembali. Nah, gerak dan tekanan harmonis ini yang mampu menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak kita.
Kemudian yang terakhir ada salam. Ini gerakannya adalah memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal. Nah, fungsinya apa atau manfaatnya? Nah, manfaatnya ini relaksasi otot di sekitar leher dan kepala. Nah, jadi kalau dia relaksasi, dia rileks, maka ini bisa melancarkan atau menyempurnakan aliran darah di kepala. Nah, gerakan ini juga bisa mencegah sakit kepala dan menjaga dari kekencangan kulit. Nah, kemudian apakah sholat hanya dilaksanakan bagi orang-orang yang sehat aja? Ternyata sholat itu wajib untuk seluruh seluruh umat manusia, baik bagaimanapun kondisinya. Nah, ini mungkin saya akan menjelaskan mengenai sholat bagi orang-orang yang sakit. Jadi ada keringanan bagi orang-orang yang sakit dalam tata cara melaksanakan sholatnya. Nah, yang pertama itu ada dengan duduk. Nah, pasien yang tidak mampu berdiri, dia boleh melaksanakan sholat dengan posisi duduk. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, tentu saja semuanya diawali dengan niat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu takbiratul ihram seperti biasa, tangan bersedekap di dada, kemudian membaca surat Al-Fatihah, membaca iftitah, lalu membaca surat Al-Fatihah, dan membaca surat-surat pendek atau salah satu surat dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu melakukan ruku dengan kepala menunduk sebagai isyarat untuk ruku. Kemudian selanjutnya i'tidal dengan meluruskan kepala dan tangan dan membaca doa i'tidal. Kemudian takbir dengan menggerakkan kepala menunduk sebagai isyarat sujud. Nah, pada orang-orang yang posisi duduknya tidak seperti ini, itu untuk membedakan antara posisi ruku dan sujud adalah posisi sujud, dalam sujud atau isyarat sujud, posisi kepala itu harus lebih rendah daripada ketika posisi ruku, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu takbir, setelah itu meluruskan kepala lurus dan tangan lurus sebagai isyarat duduk di antara dua sujud sambil membaca doa. Kemudian setelah itu takbir dengan menunduk sebagai isyarat sujud dan membaca bacaan sujud. Ini untuk sujud kedua. Kemudian takbir dengan meluruskan kepala dan tangan bersedekap sebagai isyarat berdiri pada rakaat kedua. Dan kemudian dilakukan hingga rakaat terakhir. Berikutnya, kalau misalnya seseorang itu tidak mampu melaksanakan sholat dengan duduk, orang itu boleh melaksanakan sholat dengan berbaring. Nah, ini adalah cara berbaring yang pertama. Ini berbaring dengan miring ke kanan menghadap kiblat. Nah, semua gerakan sholatnya ini hanya dengan isyarat gerak kepala atau gerakan tangan saja. Sedangkan bacaan sholat bila mampu dilakukan secara sempurna. Jika tidak mampu, boleh dibaca hanya bacaan wajibnya saja. Nah, kemudian jika tadi itu seseorang itu sudah tidak mampu lagi untuk berbaring menghadap ke kanan, menghadap kiblat, maka orang itu boleh melakukan sholat dengan berbaring terlentang seperti ini. Nah, semua gerakan sholatnya itu dengan isyarat kepala atau tangan. Kemudian jika seseorang itu tidak mampu menggerakkan kepala dan tangan, maka isyarat dapat dilakukan dengan kedipan mata. Nah, bila sudah tidak bisa bergerak sama sekali, tetapi dia masih memiliki kesadaran, diperbolehkan mengerjakan sholat di dalam hati, selama akal dan jiwanya masih ada. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.